Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Adi Saputra dari kelompok 4 kelas 2024B. Kita sekarang ada di homestay, tepatnya Ubud Sensasi Homestay. Destinasi hari ini yang kita kunjungi ada 3. Yang pertama Museum Geopark, yang kedua Rumah Adat Panglipuran, yang ketiga Tegal Alang. Nantikan perjalanan kita selanjutnya. Selamat datang dalam penjelajahan ruang dan waktu di Pulau Dewata, Bali. Secara geografis, Bali merupakan bagian dari Kepulauan Sunda Kecil yang dianugerahi rangkaian gunung berapi aktif dan tanah yang subur. Namun, daya tarik Bali tidak hanya terletak pada bentuk alamnya yang memukau, akan tetapi juga kekuatan sejati pulau ini ada pada masyarakatnya yang memegang teguh filosofi hidup Trihita Karana, yaitu sebuah konsep kearifan lokal yang mengajarkan 3 pilar keharmonisan. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan, yang kedua, hubungan manusia dengan sesama, dan yang ketiga, hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Hari ini kita akan berjalan lebih dalam ke arah pedalaman Bali, menembus batas kota menuju 2 wilayah yang menjadi simbol nyata bagaimana geografi, budaya, dan manusia hidup berdampingan secara selaras di wilayah Tegal Alang dan Ubud. Perjalanan kita dimulai dengan mendaki ke arah utara menuju Kecamatan Tegal Alang, Gianyar. Begitu menginjakan kaki di sini, mata kita akan disambut oleh panorama sawah bertingkat yang menyerupai tangga hijau raksasa. Di balik estetika visualnya yang mendunia, Tegal Alang adalah sebuah ruang laboratorium geografi dan sosial yang sangat jenius. Kontur tanah di Tegal Alang berbukit-bukit dengan lereng yang sangat curam. Apabila ditanami padi dengan cara biasa, air akan mengalir terlalu cepat, mengikis unsur hara, dan menyebabkan erosi. Untuk menyiasatinya, leluhur masyarakat Bali menerapkan teknik terasering atau memotong lereng menjadi undakan-undakan datar. Konsep fisik ini disempurnakan oleh sebuah sistem organisasi kemasyarakatan yang diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, yaitu adalah subak. Subak bukan sekedar saluran air, namun ia juga sistem tata kelola air yang demokratis, mandiri, dan berkeadilan. Air dialirkan dari sumber mata air pegunungan melalui bendungan, terowongan, hingga masuk ke petak-petak sawah secara bergiliran. Melalui subak, para petani Tegal Alang membuktikan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan manusia tidak harus merusak kestabilan ekosistem alam. Untuk melihat bagaimana dinamika perkembangan zaman memengaruhi bentang alam ini, mari kita mengamati data spesial melalui citra satelit Google Earth tahun 2020 hingga tahun 2025. Melalui kacamata geografi, kita sedang menyaksikan fenomena alih fungsi lahan atau konversi ruang. Mari kita bedah perubahannya pada wilayah Tegal Alang. Pertama, kita perhatikan wilayah Tegal Alang pada tahun 2020. Area lereng dan perbukitan di sini didominasi penuh oleh vegetasi hijau dan petak-petak sawah produktif. Namun, seiring perjalanannya waktu hingga tahun 2025, citra satelit menangkap munculnya struktur-struktur baru di sepanjang tepi-teping lembah. Lahan pertanian pangan mulai bergeser menjadi akomodasi wisata seperti fasilitas ayunan ekstrim, kafe estetik, dan restoran pemandangan alam. Tekanan ekonomi pariwisata membuat batas-batas subak di beberapa titik tepi jalan utama mengalami penyusutan. Ini menjadi tantangan besar dalam menjaga status lahan sawah dilindungi. Sistem subak memperlihatkan bagaimana air dikelola di hulu. Kini mengikuti arah aliran air yang membawa berkah dan kesuburan tersebut. Kita bergerak sedikit ke arah selatan. Kita menuju sebuah wilayah di mana alam mulai bertransisi, bersenyawa dengan kreativitas, spiritualitas, dan ekspresi manusia. Kita memasuki wilayah Ubud. Secara etimologi, nama Ubud berasal dari kata ubat yang berarti obat. Sejak abad ke-8, wilayah ini dikenal sebagai pusat tanaman obat dan tempat penyembuhan spiritual. Pelajaran penting yang kita petik dari Ubud adalah tentang ketahanan budaya di tengah modernisasi. Ubud tumbuh menjadi pusat kebudayaan dan seni internasional.
Disinilah para maestro seni baik lokal maupun mancanegara berkumpul untuk menuangkan kreativitas mereka melalui seni ukir, seni lukis, hingga tarian tradisional yang dipentaskan di puri-puri. Masyarakat Ubud secara konsisten mendokumentasikan nilai-nilai moral dan sejarah mereka. Ubud mengajarkan kita ilmu sosiologi yang berharga, bahwa sebuah peradaban akan tetap kokoh jika generasi mudanya terus merawat dan bangga akan identitas budaya leluhur mereka, meskipun digempur oleh arus globalisasi dunia. Mari kita sekarang mengamati data spasial melalui citra satelit Google Earth dari tahun 2020 hingga tahun 2005. Menyaksikan perubahan spasial di wilayah Ubud terlihat jauh lebih intensif jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Pada tahun 2020, kita masih bisa melihat peta-peta hijau yang cukup luas di antara pemukiman warga yang berfungsi sebagai paru-paru kota sekaligus daerah resapan air alami. Namun, begitu garis waktu bergerak menuju tahun 2005, terjadi sebuah fenomena geografi yang disebut aglomerasi perkotaan pariwisata. Grafik pembangunan melonjak sangat tajam. Lahan-lahan produktif dan ruang terbuka hijau kini telah bertransisi menjadi jaringan akomodasi modern, mulai dari villa privat yang tersembunyi di bekas aliran sungai, resort mewah, hingga deretan kompleks komersial di sepanjang jalur utama. Akibatnya, kepadatan bangunan di Ubud meningkat drastis. Melalui kacamata hidrologi, berkurangnya penutupan lahan hijau ini memicu kekhawatiran besar terhadap menurunnya kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, yang dapat berpotensi mengganggu ketersediaan air di tanah masa depan. Kemudian sekarang kita dapat melihat peta perubahan penggunaan lahan Kecamatan Ubud tahun 2020 hingga 2025. Secara visual memperlihatkan ancaman nyata terhadap kelestarian lingkungan, di mana warna kuning mendominasi wilayah tengah hingga selatan. Ini menjadi bukti masifnya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan terbangun. Pesatnya konversi subak dan sawah hijau di sepanjang jaringan jalan utama Ubud ini memicu kekhawatiran besar terhadap penurunan fungsi resapan air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta ancaman krisis pangan lokal akibat menyusutnya ruang agraris. Melalui data spasial ini yang dikelola oleh kelompok 4, terlihat jelas bahwa laju pembangunan fisik yang tidak terkendali berisiko merusak keseimbangan ekosistem dan mengancam warisan lanskap budaya agraris yang selama ini menjadi jiwa dari pariwisata berkelanjutan di Ubud. Dan terakhir, kita dapat melihat peta prediksi penggunaan lahan Kecamatan Ubud tahun 2030. Ini memperlihatkan kondisi lingkungan yang semakin kritis, di mana warna merah yang melambangkan kawasan terbangun telah mendominasi hampir seluruh wilayah. Alih fungsi ini secara drastis mengurus area sawah dan semak belukar, yang dapat memicu ancaman kelangkaan lahan pertanian produktif serta kerusakan parah pada sistem resapan air di masa depan. Perjalanan kita sejauh 8 menit ini membawa kita pada sebuah kesimpulan besar, bahwa Tegal Alang dan Ubud bukanlah sekadar destinasi wisata untuk bersenang-senang saja, akan tetapi keduanya adalah ruang kelas geografi, sosiologi, dan ekologi yang nyata. Tegal Alang mengajarkan kita tentang kecerdasan manusia dalam mengelola bentang alam tanpa merusaknya, sementara Ubud mengingatkan kita untuk selalu menjaga akar budaya dan menghormati makhluk hidup lainnya. Selain itu juga, esensi utama dari pembelajaran ini menunjukkan bahwa Tegal Alang dan Ubud sedang menghadapi tantangan besar berupa alih fungsi lahan agraris menuju kawasan pariwisata komersial.